Sedikit cerita Ustadz, saya menikah di tahun 2017. Awal menikah saya bekerja, tapi suami enggak Pak Ustadz. Sampai 3 atau 4 tahun bekerja saya berhenti. Suami saya membantu abang ipar saya Pak Ustadz, jadi saya harus berhenti karena menjaga anak. Tapi makin kesini suami udah nggak kerja juga, saya tidak bekerja, saya mencari pekerjaan kesana kemari nggak bisa. Kebetulan saya punya kakak Pak Ustadz, beliau punya usaha, saya minta pekerjaan Pak Ustadz, tapi kata keluarga saya yang mencari nafkah itu suami bukan istri. Benar, saya bilang kayak gitu Pak Ustadz, tapi suami saya udah mencari pekerjaan kesana kemari, nggak ada yang diterima Pak Ustadz. Sedangkan saya punya 3 orang anak yang butuh biaya sangat besar Pak Ustadz. Saya bertanya, emang salah perempuan bekerja? Apa saya harus menunggu suami saya bekerja, sedangkan anak-anak saya setiap hari butuh biaya hidup Pak Ustadz? Lalu tak lama kemudian orang tua suami saya meninggal Pak Ustadz, dan ada meninggalkan beberapa rumah petak Pak Ustadz. Saya bilang sama suami, boleh nggak kita minta sedikit untuk anak kita, karena kan setiap hari butuh makan, butuh susu, biaya sekolah. Tapi ipar saya malah marah Pak Ustadz, dia bilang, istri kamu tuh yang suruh kerja, cari uang untuk anak-anak kamu. Ini nggak ada hak kamu. Jangan mau diatur sama istri. Saya bilang, ini kan untuk anak, bukan untuk saya. Kadang saya mau menyerah Pak Ustadz, saya bilang, mungkin rumah tangga kita ini nggak cocok, makanya kehidupan kita sulit sampai sekarang Pak Ustadz. Jadi saya mau bertanya Pak Ustadz, apa ada yang salah? Apakah seorang istri salah bekerja dan mencari uang untuk anak-anaknya Pak Ustadz? Para suami, jangan lemah ya. Tegar dan kuat. Memang kalau ditanya, nafkah itu yang wajib siapa? Suami. Jadi kalau Mbak bertanya, istri boleh nggak bekerja? Boleh. Tapi dengan syarat, ada 3 kata para ulama. 1, seorang istri boleh bekerja dengan syarat tidak melalaikan kewajibannya dia sebagai istri dan ibu bagi anaknya. 2, istri boleh bekerja setelah dia mendapatkan izin dan ridho dari suaminya. 3, istri boleh bekerja asalkan pekerjaannya yang tidak menimbulkan fitnah untuk dirinya. Tapi ingat, ketika istri punya penghasilan dan ngasih ke rumah tangga, itu bukan kewajiban, tapi itu kebaikan. Kewajiban nafkah melekat pada siapa? Suami. Maka suami harus kuat. Suami harus tegar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Semangat. Hasil itu ketentuan Allah, tapi usaha kita yang tentukan. Setuju? Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar. Hasilnya Allah yang menentukan. Tolong catat 3 amalan yang bisa merubah rizki lebih baik. Ada berapa? 3 amalan. 1, sholat. 1 apa? Sholat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Yang wajib sudah pada hafal dan tahu. Kasih ya, 2 sholat sunnah yang bisa merubah rizki lebih cepat. 1 tahajud, 2 duha. 1 apa? Tahajud, duha. Teman-teman, jangan tinggalin tahajud ya. Belajar bangun di sepertiga malam. Sholat tahajud itu sholat sunnah yang keutamaannya tidak dimiliki oleh sholat yang lain. Hanya tahajud. 1, orang yang ahli tahajud diangkat derajatnya.
2, orang yang ahli tahajud ditolong oleh Allah dari setiap kesulitannya. 3, orang yang ahli tahajud ditunjukkan jalan keluar dari setiap apapun yang memberatkannya. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud dijaga oleh Allah dari setiap keburukan. Keterangannya di Quran surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Dan itu melekat pada orang yang ahli tahajud. Yang kedua, sholat duha. Barang siapa yang tidak tertinggal minimal 4 rakaat sholat duha setiap hari di waktu pagi, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Satu apa? Sholat. Wajib dijaga, sunnah ditambah. Yang sunnah tahajud duha. 2, sedekah. Apa? Sedekah. Ada sedekah yang sangat disukai oleh Nabi, bahkan mengundang doanya malaikat. Sedekah apa? Sedekah subuh di waktu pagi. Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada satu pagi hari pun yang datang kepada seorang hamba kecuali 2 malaikat turun di waktu pagi. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Dan yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan orang yang pelit. Pelitnya minta ampun gak mau sedekah, binasakan dia dengan harta yang dia miliki. Mbak, sedekah. Dan sedekah gak harus materi. Senyum, sedekah. Mbak, jangan lupa bahagia ya. Senyum ya. Jangan cemberut terus. Orang yang sering mengeluh rezekinya jauh. Status hari Selasa. Orang yang sering mengeluh rezekinya jauh. Orang yang pandai bersyukur rezekinya terukur dengan semua yang Allah hadirkan. Yang ketiga, silaturahmi. Salat, sedekah, silaturahmi. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambungkan tali silaturahmi. Kasih modal usaha mau? Mau. Izin ya, nanti teman-teman tolong catat ya. Nanti Ahilman kasih 1 juta buat Mbak ya. Nama saya Rosmini. Rosmini, oke. Teteh Rosmini dari mana? Saya dari Cimahi. Saya bingung. Harus pilih siapa gitu antara mama sama suami. Sedangkan kata kalau saya dengar kajian surga itu buat istri ada di suami ya. Suami saya suka marah-marah. Ya jelas mungkin dia stres dengan ujian hidup yang dia alami. Sementara saya sebagai istri selalu mendoakan, hanya itu yang saya bisa perbuat. Di lain itu mama saya hanya seorang diri. Segala sesuatunya mungkin hanya bisa sama saya gitu Pak. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana apa yang harus sikap saya untuk memilih antara suami apa ibu gitu. Sementara suami pernah mengkhianati, tapi saya sekarang memaafkan. Ujiannya ya Allah berat banget. Mengkhianatinya mohon maaf teteh seperti apa? Kalau boleh diceritakan. Selama 12 tahun saya baru mengetahui 2 tahun ke belakang kalau suami saya telah mengkhianati. Semenjak lahir anak saya yang kedua, itu Allah memanggil saya dengan buka handphone, periksa handphone. Entah kenapa ya Allah itu malam saya gak bisa ngelupain. Kebuka semua kelakuan dia yang ya Allah saya gak bisa sebutin. Akhirnya mama saya ngasih tahu, terserah kamu mau pisah atau enggak atau menjalani. Saya memilih ya Allah ini ujian.
saya akan memaafkan suami saya. Dan saya mengharap ridho dari Mama. Izinkan rumah tangga saya menuju sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Amin. Itu aja. Baik, hatur nuhun. Ya. Teteh Ahilman ikut merasakan seperti apa kesedihan yang Teteh lalui, Teteh jalani. Sabar itu ada 3 tingkatannya. Ada berapa? 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah. Rumah tangga itu memang tidak mudah ya Teh. Ahilman salut dan bangga sama Teteh masih mempertahankan rumah tangga dengan segala ceritanya. Kalau untuk lupa mungkin sulit. Tapi setidaknya Teteh belajar memaafkan, itu adalah fase yang terbaik. Saya berharap mudah-mudahan tetap terus berjalan rumah tangga dengan luka yang pernah ada. Tidak usah dijadikan pilihan antara ibu dan suami karena dua-duanya pasti punya POV dan sudut pandang yang berbeda-beda. Seorang ibu pasti ingin anaknya bahagia, betul? Betul. Maka ketika ibu bilang kamu berpisah sama suami kamu tinggalkan, pasti dari hati sanubari seorang ibu pengennya anak perempuannya mendapatkan kebahagiaan. Tapi Teteh juga paham suami kita bukan malaikat yang sempurna, tidak ada salah. Pasti ada salahnya. Selama suami Teteh mau berubah, bisa berubah, ingin berubah, bertahan. Tapi kalau ternyata tidak nampak perubahan itu, tidak ada keinginan itu, rasanya Teteh juga butuh bahagia. Bertahan terluka itu satu sisi baik, satu sisi nggak baik. Baik bertahan terluka kalau lukanya bisa disembuhkan. Tidak baik bertahan terluka kalau lukanya udah akut, udah nggak bisa, sulit. Maka berpisah adalah pilihan terbaik. Cerai itu dibenci Allah, tapi diperbolehkan. Cerai itu dibenci Allah, apalagi kalau cerainya bukan urusan syar'i alasannya. Teteh tinggal cek aja, suami bagaimana sholatnya, suami bagaimana memberi nafkah sama tetehnya, masih tanggung jawab atau tidak, ada KDRT atau tidak, dia berbuat dosa besar atau tidak. Kalau selama semua listnya aman, semua baik-baik aja, pertahankan, rubah bareng-bareng. Suami kita nggak sempurna, kita juga nggak sempurna, betul? Bertahan terluka dengan semua luka yang pernah ada, saya percaya setelah luka itu akan ada rasa manis yang bisa kita dapatkan. Amin, amin. Tepuk tangan buat Teh Rosmini yang sudah berani cerita luar biasa dan curhat dengan kita semua. Betul. Teh Rosmini masih kuat kan? Semangat ya. Akang Teteh semuanya kita doain Teh Rosmini semoga bahagia ya. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara. Mohon izin bertanya. Pada saat kita mengalami luka batin, tentunya ini adalah merupakan dari sebab dan akibatnya. Berserah diri dan memohon ampun sama Allah udah pasti jadi yang utama. Lalu mana yang, maaf ya sedih jadinya. Gak apa-apa Teh Zara, tenang aja. Mana yang lebih utama yang harus kita lakukan untuk mencapai kata ikhlas? Memaafkan diri sendiri dulu atau memaafkan orang yang membuat lukanya? Oh, begitu mungkin. Majelut. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Zara. Baik, ini dalam sekali pertanyaannya, bagus sekali. Ada 3 hubungan dalam hidupmu yang harus kamu perbaiki agar Allah perbaiki hatimu.
Ada berapa hubungan? 3. 1, perbaiki hubunganmu sama Allah. Maka yang pertama, kalau kita disakiti, dilukai, hakul yakin, pasti ada sesuatu yang kamu lakukan yang membuat Allah itu menghadirkan skenario hatimu patah dan sakit karena jarakmu yang sedang berjarak dengan Allah. Boleh jadi dosamu, boleh jadi maksiatmu. Jadi poinnya istighfar, minta ampun sama siapa? Allah. Yang kedua, lihat hubunganmu dengan orang tua. Mohon maaf, kata Nabi, ada 2 dosa yang balasannya itu langsung disegerakan di dunia. 1, dosanya seorang anak yang pernah menyakiti hati orang tuanya sampai membuat orang tua itu terluka, sakit. Maka dosamu kepada orang tua itu langsung oleh Allah disegerakan balasannya di dunia. Dan yang kedua, dosanya seseorang karena menzolimi orang lain, dan itu langsung disegerakan di dunia. Maka izin untuk semua sakit yang kamu rasakan dari orang lain kepadamu, cek. Mungkin ada hubunganmu dengan mamahmu, ayahmu, keluarga besarmu yang selama ini belum terjaga dengan baik, sehingga Allah hadirkan luka di hatimu. Baru nanti yang ketiga, perbaiki hubunganmu dengan diri kamu sendiri. Mungkin selama ini kamu gak sayang sama hati kamu, sama tubuh kamu, sama diri kamu. Tadi Kak Zara nanya, harus maafin orang itu dulu atau kita dulu? Kita dulu. Kita gak mungkin bisa maafin orang yang nyakitin kita kalau hati kita belum ridho, belum menerima. Ahilman, dulu kalau ada anak yang diambil rapot sama orang tuanya, kesel. Karena saya gak begitu. Ada anak dibelikan mainan sama orang tua, saya kesel, saya gak begitu. Ada anak, orang tuanya punya kendaraan, bisa diantar kemana-mana, saya kesel, karena saya gak begitu. Sampai kemudian saya harus memaafkan takdir yang Allah berikan ke saya. Hilman, kamu harus ridho. Kamu gak bisa milih orang tua kamu siapa, gak bisa milih ekonominya, gak bisa milih keadaannya. Kamu gak bisa milih orang tuamu siapa, tapi kamu bisa milih hidupmu ke depanmu seperti apa. Maafin kita dulu. Karena Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu yang berat dalam pundakmu kecuali Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk merasakan beban yang berat itu. Iya apa iya? Iya. Maka mulai hari ini, sebelum memaafkan semua sakit dari orang ke kita, maafin kita aja dulu. Mungkin kita ditakdirkan dengan sakit itu karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima hal itu. Kenapa gak yang lain? Yang lain gak kuat, kamu kuat. Mungkin kita bilang, ya Allah kenapa begini? Nanti kita bilang, ya Allah untung dulu begitu. Hilman, kamu diberatkan dalam hidupmu saat ini karena Allah sedang siapkan kamu jadi orang besar di waktu yang akan datang. Itu yang selalu kita kuatkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan Bu Kak Zara. Tepuk tangan dong, ini keren banget ini. Kak Zara masih banyak ya pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf. Teteh dengan siapa punten? Nama saya Sindri dari Cimahi. Izin untuk mencurhatkan hati isi saya. Mungkin tahun kemarin adalah tahun terberat. Tahun terberat untuk saya. Saya diuji dari segi kehilangan. Saya diuji juga dari segi pendidikan. Saya diuji kehilangan ayah saya. Di mana pendidikan saya waktu itu saya semester
kampus saya ditutup karena ada beberapa siswa yang melakukan kecurangan, di mana yang harusnya beliau lulus di tahun 2021 tapi oleh pihak kampus sudah diluluskan tahun 2020. Sedangkan saya tuh ngambil kelas karyawan karena saya nggak bilang ke orang tua saya kalau misalnya saya kuliah. Tahun kemarin orang tua saya diuji dengan penyakitnya. Dan ketika Ustadz Hilman menceritakan seorang ayah, saya teringat oleh ayah sendiri. Saya menyesal selama hidup saya tidak terlalu menanyakan apa yang ia sakit, apa yang rasa. Beliau hanya menanyakan, teh gimana, teteh lancar, teh semangat, jangan lupa makan. Sampai titik terakhir 6 bulan kemarin, saya menjaga beliau dengan ikhlas, dengan ridho. Semoga saya dapat pahala sabar yang dimana Allah kasih rasa kebahagiaan yang gak pernah henti-henti. Tapi di samping itu, saya malah jauh dari Allah. Saya malah marah sama diri saya sendiri. Kayak aku kurang apa ya Allah. Aku setiap malam minta supaya Bapak disembuhin. Aku amalin zikir Nabi Ayub, aku amalin. Aku usap perutnya supaya semakin hari semakin gak besar perutnya. Aku semangatin Bapak supaya Bapak cepat sembuh dan Bapak bisa lihat wisuda aku. Tapi Allah berkehendak lain. Allah ambil orang tua saya di mana saya ingin bakti. Allah juga uji pendidikan saya, di mana semester saya kemarin itu nggak kerekam sama pihak pendidikan. Jadi saya harus ngulang lagi dari awal kuliahnya. Dan saya mencoba untuk mensilenkan diri sharing sama teman-teman gitu, supaya nggak selalu futur, nggak selalu bahwasanya ini ujian. Tapi kalau misalkan ujian itu maksiat, apakah ada maksiat itu sebagai ujian? Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Teh Sindri yang sudah bertanya dan curhat. Kita semua turut berduka cita dengan wafatnya ayah. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan ayah beliau Allah lapangkan alam kuburnya. Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah menjadikan kuburannya taman di antara taman surganya. Yang kedua, Teh Sindri, yang lalu biarlah berlalu, sudah lewat. Tinggal sekarang tatap ke depan dengan segala bentuk kebaikan. Tidak mungkin Allah menguji teteh dengan begitu berat kecuali Allah sedang menyiapkan kehidupan teteh yang makin hebat di waktu yang akan datang. Barangkali itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan lebih kuat, lebih hebat. Terima kasih. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Teh Sindri.